Karena orang ketiga dalam berpacaran itu orang tua, maka insya Allah itu menjadi seorang malaikat. Itu hak sampean, tapi secara agama lebih baik tidak usah pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Amal Suci. Pada kesempatan ini kami berdua mau bersamai bareng-bareng sama partner ya. Kalau ini gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin kemana aja nih? Kau hilang? Ya, alhamdulillah ada kesibukan sedikit, agak membuat waktunya agak tergerus lah. Makanya baru alhamdulillah. Oh iya. Ini sambil berbincang-bincang nih, saya mau nanya ada Gimana, pikiran nih. Saya ada memikirkan sesuatu atau saya mau menanyakan. Ini langsung saja ya. Saya mau menanyakan bab hukum pacaran nih bagi pemuda ataupun orang yang belum menikah. Gimana sih hukumnya? Oke, terima kasih. Ini menurut saya Ya. Oke, saya jawab. Jadi sebelum saya menjawab tentang pacaran terlebih dahulu, maka saya akan mengulas tentang apa sih hukum yang ada di Islam itu sendiri. Oh, mantap sekali. Jadi ya di hukum Islam itu Mas, itu ada 5. Dalam hukum Islam itu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima mubah. Atau dibolak-balik pun itu bisa. Artinya ya dari 5 itu dibolak-balik hukumnya tidak apa-apa. Yang jelas yang perkara wajib. Perkara wajib saya jelaskan dulu bahwa perkara wajib itu yang harus dilakukan oleh seorang hamba ataupun seorang manusia, dilakukan dengan setulus hati, dengan ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Karena ketika perkara wajib itu dilakukan, itu akan mendapat pahala. Ketika ditinggalkan, maka yang meninggalkan itu akan mendapat dosa. Itu berarti ya. Masuk ke yang sunnah. Perkara yang sunnah, yang kedua, bahwa sunnah itu ketika kita lakukan itu akan mendapatkan pahala. Namun ketika kita tinggalkan itu tidak mendapat dosa. Contoh dalam Islam puasa Senin Kemis, dan juga sholat tahajud, ada juga sholat duha, Idul Adha Idul Fitri itu? Idul Adha Idul Fitri itu juga pun termasuk puasa Senin Kemis. Sunnah. Ya, sunnah. Jadi tarawih juga itu sunnah Rasul. Nah itu jangan dibahas dulu. Karena kalau sekarang ini sunnah Rasul itu Mas, itu panjang sekali. Tafsirannya. Ketika kita berbicara tentang Rasul, yang disimpulkan dalam agama itu Rasul itu melakukan 1 puasa, sholat dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan para kaum pemuda ini bahayanya sunnah Rasul itu yang agak ke sana itu. Maka kayaknya ini pembahasnya nanti aja ya. Ini yang mestinya kita. Lalu kita lanjut ke hukum yang ketiga. Yang ketiga hukumnya makruh. Hukum makruh itu ketika kita tinggalkan itu mendapatkan pahala. Namun ketika kita lakukan kita tidak berdosa. Contoh kita makan jengkol sama pete. Itu ketika kita lakukan makan itu, maka hukum yang ada dalam diri kita itu hukum makruh. Karena apa? Ketika kita berbicara setelah makan jengkol itu pasti aromanya luar biasa gitu kan. Mungkin sampai juga bisa pingsan. Pernah ngalamin juga sih. Pernah gitu Mas? Pernah? Iya, kalau bisa sih enggak, kalau makan pernah. Merasakan hal yang sama ya, pernah juga lah. Jadi itu ya. Yang keempat, kita lanjut yang keempat, hukumnya haram. Haram itu perkara yang ditinggalkan itu mendapat pahala. Ketika itu dilakukan, maka mendapat dosa. Yang kelima, ini mubah. Hukum mubah itu ketika kita lakukan, kita tidak berdosa. Ketika kita tinggalkan pun tidak berdosa. Contohnya sampai mau makan, silakan. Mau makan monggo, enggak ya monggo. Mau minum monggo, enggak ya monggo. Mau tidur monggo, enggak ya monggo. Dulu, ini minumnya minum apa nih? Gimana? Minumnya minum kopi. Artinya itu mubah, perkara yang mubah. Tapi kalau biasanya sampai ngaji ambil kopi, ketika nggak ngopi sampai malah ketiduran, ya lebih baik ngopi. Gitu ya. Jadi nggak masuk mubah lagi itu sudah beda lagi. Nah, ngomong-ngomong tadi ditanyakan tentang hukum pacaran saat remaja. Ya, intinya sebelum menikah. Kalau dalam yang saya pelajari di agama, jadi hukum pacaran saat remaja itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena pacaran itu sendiri yang pasti banyak kejadian itu akan merusak terutama mental dari kedua remaja itu. Contohnya sampai sudah pacaran, berdekatan,
Maka semakin dekat Rembet. itu pasti yang dinamakan dosa itu tidak akan terlepas dari diri seorang remaja itu. Maka dalam Islam pacaran itu tidak usah diadakan, tapi yang baik, yang bagus itu ta'aruf, Pak. Jadi perkenalannya ya lewat jalan lain. Contoh, ketika sampai punya siswa, saya punya siswa, maka yang ngobrol kita, nah mereka kita pertemukan saat kiranya memang ada kecocokan, itu saja. Sampai punya santri, saya punya santri, ibaratnya. Maka kita yang rundingnya, gimana itu santri saya itu. Jadi istilahnya kita nyomblangin. Nyomblangin. Daripada mereka yang berdiskusi, maka itu mengkhawatirkan untuk saat ini. Apalagi sampai lihat sekarang HP sudah banyak sekali berita informasi yang berkaitan dengan remaja hamil di luar nikah, remaja hilang, seorang gadis 16 tahun hilang, diculik tidak tahu siapa itu yang menculik. Maka dalam hal seperti itu kita kira untuk anak dan cucu kita paling tidak nanti kita antisipasi jangan sampai melakukan pacaran yang tidak baik. Artinya dalam hukum agama pacaran itu lebih baik ditiadakan, tidak usah pacaran, lebih baik ta'aruf. Tapi kalau secara pribadi ya Mas ya, karena saya juga pernah remaja, ngalamin juga ya. Dilala saya ini ya pengen pacaran dulu itu. Dan akhirnya ya pacaran. Kira-kira sampai juga pacaran ya? Ya, aku pernah ngalamin juga. Jadi ya gimana ya, ambil kemungkinan lah ya. Istilahnya tuh emang saat-saat itu emang orang masih istilahnya masih sama-samanya puber lah mungkin, itulah masih remaja. Dan punya mungkin bahkan kelewatan, bahkan nyampe dewasa pun masih puber. Bisa-bisa sampai tua puber loh Mas. Bahaya. Jadi dia untuk kembali lagi ke hukum pacaran, bahwa saya kira secara pribadi pacaran itu kita hukum makruh. Karena anak sekarang kalau ditahan untuk pacaran malah juga mengkhawatirkan. Contoh sampean, nggak usah pacaran, malah yang terjadi aneh-aneh. Sampean kabur sama cewek sampean, akhirnya terjadi yang enggak pulang tinggal menikah. Itu juga bahaya. Maka secara pribadi silakan, tidak apa-apa pacaran, tapi dengan cara-cara yang baik. Contoh, ketika Anda ingin berpacaran dengan seorang gadis, datang ke rumahnya, silaturahmi malam Minggu, malam Senin atau malam Selasa, dan malam selain malam Jumat lah, malam Jumat Yasin Mas. Jadi di malam-malam lain datang dan diusahakan ketika datang silaturahmi dengan anaknya, maka orang tuanya pun ada di situ. Atau ada mungkin ya. Jadi ada orang lain selain kita. Ya, tidak semua orang ketiga itu setan. Ya. Karena orang ketiga dalam berpacaran itu orang tua, maka insya Allah itu menjadi seorang malaikat. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Itu tentang hukum pacaran. Tapi ya pacaran sih itu susah. Mungkin akan menjadi perdebatan di kalangan remaja. Positif. Kalau seandainya pacaran itu diharamkan, dewe tahu pacaran. Ketika tahu hukum itu dimakruhkan, dewe juga melakukan pacaran. Maka ya tergantung kepada manusianya. Artinya menurut pribadi bahwa pacaran itu silahkan dilaksanakan, tidak apa-apa, tapi dengan cara-cara yang baik. Kalau memang mau teleponan, jangan teleponan yang aneh-aneh. Mau WA silakan. Jadi tulis wajibnya aja ya. Tapi istilahnya misalkan boleh kita pacaran, yang penting ada prosedurnya. Nah, kalau dulu Mas, sedikit ini ya, santri itu malah wajib pacaran katanya. Kata siapa? Kata saya. Karena apa? Saya dulu kan waktu nyantri, itu ya seperti itu. Kalau nggak pacaran nggak semangat, dan itu kadang-kadang memang merusak kita. Tapi memang kadang-kadang juga membuat baik kita. Ketika kita tidak ingin berangkat sekolah, kita ingat ada pacar kita di sana, nanti digangguin orang, tapi kita berangkat. Nanti istilahnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Iya, makanya itu dalam pacaran itu tergantung diri masing-masing. Kalau memang sampai bisa menjaga dengan baik, silaturahmi dengan bagus, maka silakan pacaran. Tapi kalau tidak bisa menjaga itu semua, lebih baik dijalankan saja. Nanti tinggal nunggu jodoh turun dari langit, itu saja. Bidadari. Kalau nggak pun malaikat penyebut nyawa. Bisa jadi malaikat penyebut nyawa datang. Wah, nggak bayar ya. Atau enggak sampai nunggu itu loh Mas. Ketika habis hujan, itu kan ada pelangi itu. Nah biasanya ketika ada pelangi di mana ujungnya, nah itu di situ ada bidadarinya. Kata orang-orang dulu. Maka sampai kalau ada pelangi yang dorot itu kejar aja itu. Sampai ujung di mana? Pasti nyemplung kali. Dia nggak bisa lagi.
ternyata nggak ada seperti itu. Saya pernah praktekkan. Pernah coba Pelangi? Pernah. Nggak ada. Istilahnya emang sampai kerja sampai ujungnya itu? Iya, saya telusuri dengan kawan saya namanya Sodik. Sodik itu dekat pojok rumah saya lah di Bukaposo itu. Jadi dulu penasaran, kata orang-orang terdahulu bahwa kalau memang ada pelangi itu biasanya ada bidadari yang mandi. Karena ketika diambil sendalnya, bidadari itu orang mengikuti. Karena masih anak kecil, ya kiranya masih SMP, penasaran lah ya. Jadi ikuti aja apa yang diceritakan orang itu. Maka ayo kita kejar berdua sampai titik ujungnya, kelewatan malah. Oh nggak ada ini, kali yang nggak ada malah adanya singkong-singkongan itu. Jadi itulah bidadarinya. Nggak tahu juga. Mungkin saja juga ya. Tapi saya kira itu hanya obrolan orang-orang terdahulu. Tapi itu sebuah hiburan saja juga. Makanya itu tidak membuat kesesatan. Iya. Ya, cuma cerita dulu ya, gitu seperti itu katanya. Pernah juga dengar kayak gitu? Pernah juga dengar kayak gitu? Pernah sih, cuman kan belum pernah praktekin nih, banyak yang emang nyari itu ujungnya belum pernah. Oh itu salah mas, kiranya orang tua itu ngomong apa. Itu saya itu sering kali dengan si Sodik, dengan si Sobri kawan saya juga itu sering kali mempraktekkan. Apapun yang menjadi kebiasaan yang mereka berbicara kita praktekkan. Kadang-kadang kita bertuburan juga dengan hukum adat. Contoh ya, banyak di masyarakat di kalangan kita itu kalau pas hajatan itu harus kamar mandinya ditutup semua agar nggak hujan, gitu. Tapi itu saya buka pas saya hajatan, saya mau nikah pun saya buka, saya kencing juga di kamar mandi, ngising mandi di sana juga. Artinya nggak apa-apa, nggak hujan nggak apa. Sumbangan dapat banyak juga malah. Berarti istilahnya emang ada yang benar, ada yang enggak. Iya, artinya gantung percayaan kita masing-masing. Kalau adat mereka mempercayai hal-hal seperti itu, saya kira nggak apa-apa. Kita cuma menghargai aja apa tapi kita punya bekal sendiri, maka kita lakukan bekal kita sendiri. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya sudah mencoba. Di sisi lain, kita ini diatur oleh agama. Ya, kita mencari bekal ilmu diantaranya sebelum hari H ataupun hajatan apapun hajat kita yang akan kita laksanakan, maka yang paling hal yang paling utama itu harus meminta perlindungan dari Allah. Semoga dalam hajatan itu bisa terselesaikan dengan baik, lancar, tidak ada halangan. Artinya kalau memang biasanya nyewa dukun barang kan itu ya, mungkin nggak ada 500 dari juta itu cara untuk di santri mas, karena itu pasir itu untuk pahala jariah jenenge. Itu setiap hari mendapatkan pahala. Ngasih dukun mas, repot juga itu. Ya dukun itu kira-kira. Kawan saya pernah ada yang jadi dukun. Pernah. Waktu saya SMA. Ini sharing saja ya mas. Tidak apa-apa mungkin. Ya kalau dia melihat mungkin insya Allah dia ketawa juga. Jadi kawan saya pernah jadi dukun itu. Itu kurang lebih 1 tahun. Jadi dukun setahun. Jadi dukun itu. Ya, sistem kontrak apa target tuh? Itu nggak tahu saya sistemnya kayak mana. Tapi di sekolahan ya kayak gitu, di rumah kayak gitu. Jadi seperti dukun lah omongannya. Kayaknya udah suatu hari kita ngobrol bersama. Ya tunggu dulu. Waktu SMA. Oh iya saya ingat, ada mungkin ya. Anak sekolah bukan? Ya anak sekolah dong. Kita iya, sekolah. mungkin ada lah. Kita satu kelas lah. Oh iya. Kalau kamu nonton ya jangan ketawa, jangan marah lah, biasa saja ya. Iya, saya paham. Terus gimana tuh lanjutin? Rokok dulu lah. Nah, pada suatu hari kita ngobrol dengan anak itu. Kita ngobrol bahas ini. Jadi perdebatan? Sebenarnya nggak perdebatan, kita cuma ngobrol saja. Kita cari titik terangnya saja. Artinya dia santai, saya pun santai. Maka kita diskusi gimana sih di perkebunan itu. Kok kamu melakukan hal-hal seperti itu di sekolahan, di rumah dan lain sebagainya. Dia cerita panjang lebar, itu pun sebaliknya. Mungkin karena menghargai dia juga tanya kepada saya. Sharing lah istilahnya. Dia tanya juga, saya jawab. Kalau dalam Islam seperti ini, di kitab Ta'limul Ta'lim, ya ilmu perkebunan itu dikatakan nujum, artinya ilmu hitam dan tidak boleh. Kalau memang dalam agama itu ya ada juga sih wirid-wirid seperti halnya ya kita macam-macam lah. Ada semua insya Allah kalau kita buka bareng-bareng. Maka terlambatnya hari, setiap hari dia datang ke rumah, hanya ingin ngobrol itu. Akhirnya saya rubah sistem, setiap hari saya yang harus ke rumah. Karena kalau dia yang ke rumah saya terus, ya saya pusing. Tetangga saya nggak bisa tidur juga. Oh malam ya? Iya malam maksudnya. Akhirnya saya ke sana.
kita ngobrol juga santai-santai, dan alhamdulillah beliau mendapat hidayah. Terus Akhirnya dia sudah tinggalkan perdukunan yang tidak jelas itu. Itu sudah rame itu dulu, seperti orang yang kurang bisa kita lihat, mungkin sampai juga paham. Tapi saya kira ini kan saya sahamnya kan cuma sekilas, nggak kayak sampai yang saya langsung terjun ke situ kan gitu. Jadi cuma sekilas, oh ya saya tahu gitu aja, cuma cukup tahu aja dulu kan. Jadi ya biarkan saja. Iya. Jadi kembali lagi ke hukum pacaran tadi mas, bahwa secara agama pacaran itu lebih baik ditiadakan. Tapi ya secara pribadi ya silakan, tidak apa-apa dilakukan ya kawan-kawan, tapi dengan cara-cara yang baik, jangan sampai dengan cara-cara yang buruk. Karena sampai lihat perkembangan zaman sekarang ini, wah luar biasa. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang baik untuk diri kita, saudara kita, dan anak cucu kita nantinya. Jadi itu ya kawan-kawan yang 1, 2, 3 atau berapapun itu yang bertanya tentang pacaran. Mungkin itu jawaban saya. Artinya itu hak sampean, tapi secara agama lebih baik tidak usah pacaran. Lebih baik secara syar'i saja, itu ta'arufan. Tapi kalau memang sampean inginnya memiliki dari sekarang, menjaga dari sekarang, agar cewek-cewek sampean ataupun cowok-cowok sampean itu kiranya nggak diambil orang, maka lakukan pacaran dengan cara yang baik. Cara yang baik, hubungan sewajarnya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Datang ke rumahnya dengan sopan santun, silaturahmi, dan bertemu dengan orang tuanya. Dan kalau bisa ada orang tuanya juga, jangan sampai itu berdua. Boleh berdua ketika perjalanan di jalan, silakan. Tapi saya kira itu juga kurang baik lah. Karena kalau sudah di jalan itu sudah dempel-dempel nanti mepet-mepet, jadilah dosa juga. Jadi gosip tetangga juga kan. Ini banyak mudaratnya yang pasti. Dalam pacaran banyak mudaratnya, maka dari itu lebih baik tidak usah.